Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalalillah wa wajhil karim wa 'azim sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sahbihi man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدار اللهم آمين. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau seperti sayur-sayuran, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah di permukaan bumi, maka Dia melihat ataupun mengetahui bagaimana kalian melakukan tugas kalian sebagai khalifah di permukaan bumi. Maka bertakwalah kalian atau takutlah kalian terhadap dunia dan juga terhadap para wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa kepada Bani Israel itu adalah ada pada wanitanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang kedua di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab takwa dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan suatu perumpamaan tentang tabiat hidup di dunia ini. Dunia yang kita tinggali ini adalah hulwah khadirah. Pertama, dia itu adalah manis. Memang dunia ini diciptakan sedemikian rupa untuk menimbulkan adanya kesenangan dan kenikmatan bagi kita yang mendiaminya. Karena itulah dirumpamakan dia seperti manisan yang disenangi oleh setiap orang. Itulah tabiat dunia. Jadi dimanapun kita hidup di dunia ini akan selalu kita temukan kenikmatan yang kita rasakan, seperti kita menikmati makanan yang manis. Dan yang kedua adalah tabiat dunia itu khadirah. Khadirah itu adalah sebutan untuk sayuran. Biasanya sayuran itu warnanya memang hijau-hijau lah, khadirah. Dua perumpamaan ini, yang pertama adalah menyangkut rasa, yang kedua bisa jadi menyangkut tentang warna. Warna yang menimbulkan ada rasa ketertarikan, ya, selain hijau segar itu ada menimbulkan ketertarikan kita untuk juga menikmati dengan cara memandangnya. Jadi menikmati tidak hanya dengan rasa kita mencicipi sesuatu lalu kita ada rasakan manis, kita menikmatinya. Kita juga menikmati sesuatu dengan memandang sesuatu itu yang menimbulkan ketertarikan pada diri kita. Bisa jadi juga sayuran itu
adalah sesuatu yang memang bisa dinikmati, namun dia cepat berubah menjadi layu. Dia cepat berubah menjadi layu sehingga ketertarikan kita kepada sayur itu berkurang bahkan hilang. Ini adalah tamsil ataupun suatu perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada kita terhadap dunia yang kita tinggali ini, bahwa dunia itu memang selalu sifatnya menyenangkan, memikat, ya, menarik, menyenangkan bagi kita. Dia manis, dia hijau, tetapi dia juga kenikmatannya itu juga cepat berlalu dan cepat hilang. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan tentang posisi kita atau kedudukan kita di dunia ini, bahwa kita adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Khalifah itu artinya adalah orang yang ditugasi untuk mewakili sesuatu yang ditugasi. Wakil lah kita sebut begitu. Jadi kalau kita ada satu keinginan tapi kita tidak ingin melakukannya langsung, maka kita wakilkan kepada orang lain untuk melaksanakannya itu. Bumi yang kita tinggali ini atau dunia di mana kita hidup sekarang ini memang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk diurus, untuk dikelola, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, kita yang diserahi untuk mengurusnya ini namanya adalah khalifah. Jadi ada tugas yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak hanya tinggal menikmatinya saja, ya, tetapi kita disuruh untuk mengatur kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya bahwa kita ini adalah pengatur, bukan yang diatur. Kita adalah pengelola, bukan yang dikelola. Yang kita kelola adalah ya dunia ini. Jadi jangan terbalik, kita yang dikelola oleh dunia, tapi kitalah yang mengatur dan mengelola dunia ini. Maka selanjutnya ada tanggung jawab pasti sebagai pengelola, sebagai orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Nah, itu disampaikan oleh Rasulullah, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan selalu melihat, dia akan selalu memperhatikan, dia selalu mengetahui bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kita dalam kehidupan dunia ini. Maksud kata-kata itu adalah bahwa setiap apa yang kita laksanakan itu nanti akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah itu maksudnya adalah bahwa apa yang diketahuinya tentang diri kita, apa yang dilihat tentang diri kita, semua itu akan ada dampaknya bagi kita di kemudian hari. Dampaknya bagi kita di kemudian hari itu adalah sebagai orang yang bertanggung jawab. Pertama, mempertanggungjawabkan sejauh mana tugas itu kita laksanakan. Yang kedua, Allah tidak menyia-nyiakan, innallaha la yudhi'u ajra man amila amalan salihah. Allah tidak menyia-nyiakan setiap orang yang melakukan amal-amal solehnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di hari akhir nanti itu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, untuk kemudian sesudahnya pada gilirannya kita mendapatkan imbalan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah makna dan maksud daripada bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala melihat, Dia mengetahui, Dia memperhatikan bagaimana kita mengelola dan mengatur kehidupan dunia atau yang ada di bumi ini. Bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Maka ini mengingatkan kepada kita supaya kita ingat apa yang menjadi tugas kita dan
kita harus berhati-hati di dalam kita menjalani tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan dunia ini. Fattaqud dunya, secara khusus Rasulullah SAW mengingatkan fattaqud dunya. Disinilah kalimat takwa itu muncul. Fattaqud dunya, ittaqu. Takwa artinya adalah seperti yang sudah dikemukakan terdahulu, yaitu kita membuat sesuatu di hadapan kita ini sebagai pelindung buat diri kita agar kita tidak mengalami bahaya, agar kita tidak mengalami kerugian ataupun kita tidak kena mudarat. Nah, pelindungnya itu namanya adalah takwa. Caranya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka fattaqud dunya berarti adalah kita disuruh untuk menjaga diri kita, ya, membentengi diri kita daripada dunia. Maksudnya adalah dunia ini menyenangkan, tetapi dia juga membahayakan sekaligus. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an tentang tabiat yang membahayakan itu. Di antaranya bisa melalaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan dia dapat membuat orang terperdaya. Nah, ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya dunia. Ya, namun tentu saja tidak semua yang disebut dunia itu membahayakan. Ya, so kalau semuanya membahayakan, lalu untuk apa kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Nah, dunia itu tergantung kita mengelolanya, cuma kita harus mengerti tentang tabiat kehidupan dunia. Salah satunya adalah dia dapat memperdaya. Inilah yang disebut di sini supaya kita menjaga diri, membuat benteng di hadapan kita agar bahaya-bahaya dunia ini jangan mencelakai kita. Jangan bahaya-bahaya dunia ini dapat merugikan diri kita. Itu yang dimaksud dengan takutlah kalian kepada dunia, fattaqu ad-dunya. Lalu secara khusus salah satu bahagian yang membahayakan itu disebutkan di sini, yaitu an-nisa. Wattaqu an-nisa, takutlah kalian kepada wanita. Bukan lari dari wanita, tidak. Ya. Di dunia ini yang disebut dengan tabiat bisa memperdaya itu ya semuanya ada lah. Semuanya ada. Makanan bisalah memperdaya, makanan yang kita kita nikmati di dunia ini memperdaya bisa. Duit bisa memperdaya, kendaraan bisa memperdaya, rumah bisa memperdaya, bahkan keluarga bisa memperdaya, teman juga bisa memperdaya. Pokoknya semua yang ada di dunia ini bisa memperdaya. Jadi kalau disebut wanita itu hanya salah satunya saja. Secara khusus Nabi menyebutkan tentang yang memperdaya kita di dunia ini adalah bisa karena faktor wanita. Bukan berarti kita disuruh menjauhi wanita, tidak. Kalau disuruh menjauhi wanita bisa mengada kawin. Nah, kawin itu menyenangkan lah jawabannya, iya, gitu kan. Tetapi jangan sampai kesenangan ini akhirnya kita terperdaya. Tugas ibadah ditinggalkan, misalnya, kemudian karena terlalu sayang lawan pasangan hidup ini rela melakukan penyimpangan, misalnya kan, sayang anak bisa juga itulah, sayang mamanya, sayang anak, rela aja berkorban biar aja seorang di neraka asal senang senang bini, senang anak buah. Nah, itu artinya terperdaya. Jadi memang disebutkan Rasulullah SAW khusus ini bukan berarti bahwa kita kaum laki-laki juga tidak tersangkut punya faktor untuk memperdaya yang lain. Kita ini ya semuanya kada pengecualian sebenarnya kan, lelakian nang Tuhan nang anum kakanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga
mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya di antara pasangan hidup kalian itu dan anak-anak kalian itu, ya, di antara mereka, ya, kada semuanya, itu adalah fitnah buat kalian. Fitnah itu apa? Fitnah itu ya cobaan yang sangat berat. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola cobaan ini, kita bisa tadi itu terpedaya, kita bisa terjerumus pada kebinasaan. Nah, wanita, kenapa Nabi menyebut dengan wanita ini? Beliau melanjutkan, fa inna awala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang menimpa pertama kali terhadap bangsa Bani Israel itu adalah dari kalangan wanita sumbernya. Ya. Ini tanpa mengabaikan faktor-faktor yang lain ya. Jadi, ini mengisyaratkan kepada beberapa cerita di masa dahulu, di masa Bani Israel, tidak sedikit ya orang timbul bermusuh-musuhan gara-gara berebut bebinian. Nah, kemudian ada juga yang mencoba untuk mencari cara merebut istri orang. Itu juga ada kisah di zaman Bani Israel dengan tipu daya dan muslihat bagaimana supaya bisa mendapatkan istri orang lain. Nah, kalau di zaman wahyu kebalikannya lah, bagaimana caranya untuk bisa memiliki suami orang lain. Ngarannya apa tuh? Pelakor. Nah, itu. Rame kalau ini itulah. Nah, itu rame. Jadi pasalnya, mohon maaf lah bukan bebinian, ini pinanya bebinian gitu Kang. Kada menyalahkan bebinian, Bang adalah nya ya lalakiannya ya juga Kang yo lah. Itu lama halin tohotnya nah. Nah, jamaah sallallahu. Jadi masalah ini bukan masalah baru, ini masalah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau ingatkan hal itu sudah umurnya masalah ini udah zaman pada Tuan Bahari kan ibaratnya tuh zaman Bani Israel. Nah, zaman Bani Israel. Ada cerita di sekitar Harut Marut misalnya kan, ada kalau dalam Quran itu. Nah, itu ada juga faktor anunya itu bumbu wanitanya itu. Kemudian ada cerita siapa lagi itu Ba'ura itu. Nah, cerita Nabi Yusuf, cerita banyak lah. Bahkan ada beberapa yang akibatnya orang yang dihormati karena kealimannya, karena kesolehannya di zaman Bani Israel tuh hanya tersungkur di hadapan seorang wanita. Apakah wanita itu wanita penggoda ataukah wanita itu wanita memang resmi istrinya sendiri? Ya, resmi istrinya. Karena begitu sayangnya dengan istri, kada tahan ya, akhirnya dipenuhilah kemauan istri itu, padahal orangnya sangat soleh. Ya, padahal orangnya sekian puluh tahun menekuni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan tragis ya gitu kan. Nah, makanya ini hati-hati dari sisi itulah. Nah, jadi pada semuanya jangan kan dipukul rata. Hati-hati lawan bebinian ini kada. Ya, intinya prinsipnya adalah bahwa itu bagian daripada kesenangan yang ada di dunia adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sesungguhnya dunia itulah berupa kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Jadi wanita itu adalah kenikmatan, harus diakui memang. Nah, namun kenikmatan itu dibagi dua. Ada kenikmatan yang bisa menimbulkan kebaikan, tetapi ada juga kenikmatan yang bisa menimbulkan yang membahayakan. Nah, kalau ingin yang kenikmatan berlanjut kepada
datangnya kenikmatan lain berupa kebahagiaan, yaitu ada label solehahnya di belakang. Ini kan al-mar'atus solehah. Wanita memang adalah bagian daripada kenikmatan. Zuyna lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqarrati wal dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dihiasi itu kan ya menyenangkan lah. Nah, hiasan itu. Berupa apa yang membuat manusia jadi senang? Karena Allah sediakan perhiasan-perhiasan yang membuat manusia senang. Hubbus syahwat minan nisa, kecenderungan menyukai wanita. Wal banin, memiliki anak. Wal qanatiril muqantarah minan zahab, tumpukan-tumpukan seperti emas dan perak, harta benda, duit, fulus, macam-macam. Wal khailil musawwamati wal an'am, ternak-ternak piaraan. Nah, sini umpamanya ada yang beternak sapi, ya 100 ekor, 200 ekor. Nah, itu juga adalah bagian yang disebutkan dalam Al-Quran. Di zaman dahulu memang orang sugih itu karena beternak. Di zaman sekarang mungkin lain lagi yang diternakkan. Selain ya hewan mungkin ada yang selain itu. Wal hars, ya kebun, sawah, itu kan. Juga senang dulu kan kalau punya besi tanah luas, namanya kan 10 hektar, 20 hektar. Nah, apalagi di bawahnya ada batu bara mungkin ya. Nah, dzalika mataul hayati dunia. Jadi semua itu adalah mataul hayati dunia, kenikmatan hidup di dunia. Nah, di sini menyangkut tentang ketakwaan. Kita diperintahkan untuk menempatkan ketakwaan di dalam kita menghadapi ya tipu daya yang bisa ya menyeret kita kepada kebinasaan yang datang dari dunia. Salah satunya secara khusus Nabi menyebutkan tentang wanita ya sebagai bagian dari salah satu kenikmatan dunia, di mana Nabi mengingatkan juga kalau di masa dahulu sudah banyak perubahannya ini. Nah, di zaman Bani Israel, dan kita juga melihat di hari-hari kita sekarang ini juga masalah ini masih diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang yang hancur rumah tangganya, masa depannya dan sebagainya karena ya masalah yang satu ini. Maka kita juga harus berhati-hati, apalagi di zaman apa aja ini orang kada perlu melihat langsung lewat tempat yang jauh, di dalam kamar aja bisa melihat gitu kan lah. Nah, HP tersedia di mana-mana. Nah, jadi ini juga adalah suatu fitnah di zaman kita sekarang ini yang harus kita waspadai, dan itu tidak ada jalan kecuali dengan kita menguatkan ketakwaan kita, menguatkan ketakwaan sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih secara umum saja. Adapun rinciannya bagaimana cara kita bertakwa untuk supaya jangan terpedaya oleh dunia, terpedaya oleh ini itu, termasuk wanita. Ya kita ikuti arahan-arahan yang ada itu, ya. Arahan-arahan yang ada yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalnya masalah babinian ini kan, ya dijaga pergaulan, jangan sampai berdua-duaan di bawah pohon pisang umpamanya, atau apa gitu kan. Itu banyak sekali kan. Nah itu, nah kita memperhatikan apa yang dilarang, yang diperhatikan betul kan, arahan-arahan itu yang disuruh dan dilarang. Nah itulah ketakwaan yang disuruh dalam hal ini. Jangan sampai kita hidup menjadi terpedaya oleh tempat di mana kita hidup, yaitu dunia ini. Kemudian as-salis yang ketiga, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rawahu Muslim.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah berdoa dengan doa Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar diberikan petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, wattaqa. Aku mohon kepada Engkau agar aku diberikan ketakwaan. Yang ketiga, mohon kepada Allah diberikan al-afaf. Afaf itu artinya adalah menjauhkan ataupun menahan diri dari sesuatu yang tidak baik. Jadi kemampuan seseorang untuk menahan diri atau menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan sebagai hamba Allah. Kemudian yang keempat adalah al-ghina. Ghina itu artinya kecukupan ataupun kepuasan. Tadinya maknanya kesugihan. Ghina ini. Jamaah semoga ada 4 perkara yang diminta dalam doa ini. Salah satunya adalah minta kepada Allah dengan ketakwaan. Yang jelas jamaah semoga secara garis besarnya, dalam setiap keadaan dan situasi kita dituntut untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Dalam situasi apapun, bukan kita tidak percaya kepada kemampuan kita ya untuk mengatur hidup kita, tetapi kita ditanamkan satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kemampuan kita untuk mengatur ya jalan hidup kita dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, dengan keahlian kita, apa saja ya. Tapi pasti ujung-ujungnya juga adalah kita ini tetap lemah di hadapan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal kita menjalani hidup dengan ketakwaan, ini tetap meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, mengajarkan bahwa ketakwaan itu juga mesti diminta. Selain kita berusaha melaksanakan ketakwaan, tapi kita juga minta kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian ini untuk setiap keadaan lah, jadi kada sewaktu-waktu, jadi berdoa ini kada untuk soal musiman. Semualah apa yang kita kerjakan di dunia ini, jangan tidak diiringi meminta kepada Allah. Tetap kita iringi minta kepada Allah. Ini namanya al-iltija ilallah. Jadi kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah tadi itu petunjuk. Ya. Minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Petunjuk itu apa? Arahan, bimbingan. Allah membimbing kita melalui apa itu? Melalui hati kita. Melalui hati kita. Dengan dimasukkan ilham ke hati kita, maka bergeraklah melalui hati itu anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita. Nah, itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan hidayah. Jadi Allah lah yang menggerakkan hati kita. Ya. Bisa Allah perlihatkan yang tidak kita pikirkan sebelumnya terlihat, yang tidak kita rencanakan sebelumnya untuk dilihat. Ternyata dengan gara-gara melihat itu, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada pian contoh orang itu berubah 100%. Bukan 100%, berubah 180 derajat gitu kan. Hanya gara-gara melihat satu kejadian. Gara-gara melihat kejadian itu berubah 180%. Atau mendengar sesuatu, atau karena melalui mimpi, atau karena melalui nasihat seseorang yang dia tidak kenal. Jadi banyak cerita tentang yang tidak diduga-duga itu. Nah, tetapi semua itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ada yang
menghendakinya untuk seperti itulah jalan hidup manusia. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Allah memberikan hidayah itu, memberikan bimbingan kepada seorang. Dan kita minta, terserah Allah bagaimana mengaturnya kalau kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui pendengaran kita Allah membimbing kita? Apakah melalui penglihatan kita? Apakah melalui satu kejadian yang ada di sekeliling kita atau apa saja? Tapi intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan arahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, ketakwaan, wal afaf. Afaf ini adalah menahan diri. Memang salah satu kunci kesuksesan kita untuk baik hidup ini adalah menahan diri. Nah, biasanya Allah, masalah iffah ini berkaitan dengan yang tadi disinggung wanita. Apa yang menyebabkan kita laki-laki misalnya kan bisa akhirnya takluk umpamanya kan dengan godaan seorang wanita. Ya, karena tidak kuat kita menahan diri, karena kita tidak kuat menahan diri. Jadi jangan juga kita terlalu sombong dengan mengatakan kada apa-apa, kau aja seorang mengatasinya, kau aja ada apa-apa. Ya kan? Ini ada aja kelemahannya manusia ini. Jangan juga kita kada apa-apa. Jadi kalau misalnya Nabi jangan berduaan, di mana tadi di bawah pohon pisang nggak? Nah, itu aja berduaan. Wah, kada apa-apa, seorang ini tahan aja, kada apa-apanya. Tahan godaan. Jangan, itu terlalu sombong kita. Nah, itu lalu kemudian dikatakan orang seperti itu tidak iffah. Tidak iffah. Orang yang iffah itu dia selalu berhati-hati, dia ya menjaga dirinya dengan cara kehati-hatian. Ya, atau berpikir sebelum berbuat, nah begitu iffah. Kemudian yang terakhir adalah al-ghina. Rasulullah SAW itu jamaah sahabat pernah menjelaskan tentang al-ghina. Beliau lebih dulu bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa itu al-ghina? Ghina itu secara bahasa artinya sugih, kaya. Nah, jadi jangan sugih nangku maksud itu bukan sugih karena banyak harta, enggak. Tapi sugih nangku maksud adalah ghina nafs, yaitu sugih yang ada di hati. Sugih yang ada di hati itu adalah kepuasan yang kita rasakan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kada ada ukurannya. Kalau pang ada standarnya yang puas, kada puas, enggak. Pokoknya semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan senang hati. Itu namanya kepuasan hati yang kadang disebut dengan al-qanaah. Qanaah itu adalah merupakan suatu kekayaan. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu qanaah dalam hidupnya. Tapi sekalipun demikian, beliau tetap minta kepada Allah untuk supaya diberikan tambahan kekayaan hati itu dengan doa ini. Allahumma shalli ala wa tuqa wa afaf wal ghina. Nah, jamaah sekalian, insya Allah ya, dengan kita selalu minta kepada Allah untuk diberikan hal ini, kita bisa kita bisa meringankan beban hidup kita yang biasanya yang membebani hidup kita itu karena faktor kekurangan harta. Nah, kekurangan harta itu bisa menjadi beban tersendiri. Tapi kita melihat ada orang yang hidupnya bahagia, ya orang tuh enjoy aja walaupun hartanya kadang ada, hidupnya sehat, rumah tangganya bina akur, itu kan. Kemudian ya urusannya lancar, kadang menghadapi banyak masalah, hambatan dan macam, ternyata kelihatan sekali bahagia. Nah, jadi bahagia itu berarti tidak diukur dengan banyak sedikitnya harta benda, tinggi rendahnya jabatan, dan sebagainya. Tapi kebahagiaan itu ada di hati. Kekayaan yang sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah kekayaan, yaitu berupa kepuasan yang ada di hati manusia. Kepuasan dimaksud adalah kepuasan mau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap disyukuri walaupun sedikit.
Justru itulah yang akan membuahkan berkah dan menimbulkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini semua adalah menyangkut tentang al-ghina yang diminta Rasulullah SAW itu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan seperti yang diminta oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu senantiasa diberikan bimbingan, petunjuk, kemampuan untuk kita selalu memperhatikan perintah Allah dan menjaga larangannya, yaitu ketakwaan. Juga di dalam kita menahan diri kita dari sesuatu perbuatan yang tidak pantas untuk kita kerjakan, dan kepuasan hati untuk menerima pemberian-pemberian Allah dan selalu mensyukuri pemberian-pemberian Allah itu, walaupun kelihatannya sedikit, namun itu akan menjadi sesuatu yang berberkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.